Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Memang kalau kita sudah membahas Al-Quran dan nyambung antara Prabu Jolo-Jolo dengan saya, maka ngobrol itu menjadi tidak terasa. Tapi kalau saya ngantuk, wah sudah 30 menit aja rasanya lama banget. Itu jadi apa-apa itu kalau dinikmati terasa cepat. Tapi kalau tidak nikmat lama banget rasanya. Contoh kalau antri itu padahal cuma 5 menit rasanya berjam-jam. Padahal ya cuma 5 menit tapi rasanya berjam-jam karena jenuh atau tadi tidak nyaman, akhirnya terasa lama, gelisah, resah. Tapi kalau dinikmatin proses itu ya tidak terasa. Loh, mari ya, loh lama aja. Itu kira-kira pemirsa yang bisa kita rasakan dalam realita kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan tema pengantar tentang anatomi kehancuran bangsa. Jadi yang tadi disampaikan di video sebelumnya, bagaimana pengerusakan yang disengaja atau bahasanya Prabu Jolo-Jolo itu kalau meletek dari luar itu masih rusak. Tapi kalau meleteknya dari dalam masih akan berkembang biak dan itu melanjutkan siklus kehidupan itu sendiri. Pada Prabu Jolo-Jolo, kami silakan meneruskan. Terima kasih. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kaum mutrafin ini sekalipun tidak dibahas secara lebih banyak dari kezaliman, kekufuran, kekafiran maupun kebodohan, kejahilan, dia secara konsekuensi berdampak secara sistematis itu merusak sifatnya itu kaum mutrafin itu. Karena mengapa? Karena kaum mutrafin ini hidupnya didefinisikan, cara hidupnya itu hedonisme sekali. Hedonisme itu dia mengutamakan sesuatu yang sifatnya material. Satu itu. Yang kedua, mengutamakan sesuatu yang sifatnya kuantitas banyak. Jadi berlebih-lebihan, bermegah-megahan, mengutamakan kematerialan, terus sifatnya bersenang-senang, melampaui batas semua. Ini orang mutrafin. Selain itu, orang mutrafin ini rata-rata orang yang berpengaruh dalam sebuah peradaban itu. Jadi istilahnya gitu, orang yang punya jabatan penting, orang yang punya bisa mengendalikan atau bisa membuat sebuah otorisasi. Jadi dengan izinnya dia, dengan otorisasi kemauan dia, semua orang nurut gitu loh maksudnya. Nah itu yang berbahaya, karena dia berdampak pada menyeluruh. Nah sedangkan saya paling dampaknya anak istri saya, keluar situ sudah tidak dipercaya. Artinya gitu. Bahasanya yang jadi, paling gampang. Ada Fir'aun tingkat RT, ada Fir'aun tingkat atasnya. Mutrafin itu ya tingkatnya secara menyeluruh, global, tidak sekedar setingkat nasional lah, bisa global. Karena dia memang termasuk orang-orang yang mengendalikan seluruh, kalau bahasa yang keren sekarang oligarki lah. Jadi memang bisa membeli siapapun. Bahkan presiden kadang tunduk sama dia. Karena dia bisa, ya karena sudah punya kunci banyak. Kalau nggak sih kamu terapinya dunia? Kan ada 10 orang. Iya, ya salah satunya ya seorang orang yang punya duit sampai tumpuannya sampai mendung-mendung itu jelas bisa mengendalikan semua itu. Karena dia suka mengumbar hawa nafsu tanpa mengindahkan
hukum, kaidah serta norma-norma dari Allah. Bahkan saking hartanya itu tidak boleh keluar, dia tidak boleh menikah di luar klannya. Jadi ini nanti sama adeknya, ini sama ininya, pokoknya di dalam situ aja. Dan itu kalau hukum biologi, orang yang menikah segaris mesti cacat anaknya. Tapi dari 10 nanti ada 1 yang tidak cacat. Nah kan kelainan-kelainan, dan dengan dibikin kelainan-kelainan itu sudah sama mereka. Itu mutrafin berarti. Karena mutrafin itu termasuk pemuka, pembesar, politikus, pejabat. Kalau di kenegaraan orang-orang yang terpandang dan punya jabatan kekuasaan yang memegang kendali atas segala sumber daya manusia, kekayaan alam semesta, memiliki akses kuat ke jaringan ekonomi, politik, sosial negara dalam konteks kekinian. Mutrafin diwakili oleh Indonesia, konglomerat, politikus, terus pejabat-pejabat penting itu. Iya, yang menjaga hegemoni. Itu termasuk mutrafin sebetulnya. Makanya ya gimana, keberadaannya memang itu sudah. Jadi kalau dunia ini pengen tenang, aman, ya boleh profil-profil aja sing kayak mutrafin, yang dia lebih mengetengahkan pelayanan publik, mengutamakan sesuatu yang sifatnya untuk kemaslahatan secara menyeluruh, universe sifatnya. Itu pasti dia akan baik. Tapi kalau dia tidak seperti itu ya bahaya. Dampaknya pasti menyeluruh. Itulah bahayanya sesungguhnya. Makanya dalam bahasa Al-Quran disebut pembesar-pembesar yang jahat, atau akabru mujrimin. Makanya hati-hati, kata-kata mujrimin itu gak baik, karena golongan orang-orang mutrafin kalau sudah melakukan namanya mujrim. Jadi orang yang masuk ke jeram. Makanya kan ada arum jeram. Arum jeram itu kan sesuatu yang bahaya sebetulnya. Karena ya itulah sulit kalau kita nanti sudah ke situ malah. Jadi sesungguhnya ini kan pembahasan tentang argumen yang saya ketengahkan dari prolog. Itu kan sesungguhnya mengungkap bahwa ternyata dalam sebuah tatanan kemasyarakatan itu ada anatomi penghancurannya itu. Nah itulah nek jenengan gak mengenali anatominya ini apa iso mengantisipasinya. Logikanya gitu aja. Makanya kalau jenengan itu gak mengenali anatomi tubuhmu sendiri, saat sakit kamu kebingungan juga. Tuh, makanya saya akan ngomong, jenengan dua 7 lapisan di dalam dirinya untuk mendukung unsur hidup itu. Makanya saat jenengan sudah memahami itu, kan itu penting. Dari nafas, dari sudur, terus setelah itu kolbun salim, setelah itu fuad, dari fuad progresi luar, habis itu setelah itu kan sir nutfah, itu rahasianya nutfah. Sesungguhnya rahasianya nutfah itulah itu. Nah itu, kalau jenengan wis ngerti 7 unsur ini kan remaining system adanya. Saat remaining system yang ada itu jenengan jaga, berarti puncak yang harus jenengan jaga apa dari semua ini tadi? Nafas. Kalau nafasnya itu nanti selalu kamu gunakan secara siklus baik, maka kesadaranmu akan puncak terus. Karena siklus yang ada di dalam dirimu metabolismenya normal. Nah, saat terjadi puncak kenormalan itu, wes enak mbok umur sapiro ya, jenengan. Dahar sing kriuk-kriuk ya enak, sing kotot ya enak gitu. Sebetulnya karek nari gitu. Gusti Allah itu luar biasa kalau kamu, makanya gini. Kamu ngaji Al-Qur'an ini sekali tempo ya diterapne nang awak. Coba piye sih? Prabu Jolo-Jolo kok sampai ngomong seperti itu. Coba kamu terapkan dulu. Kamu karena hanya remaining system saja setiap hari itu. Saat jenengan sudah memahami itu semua, oh ternyata remaining system dari 7 kitab itu, tapi ternyata yang paling utama adalah nafas.
Karena orang nggak bisa nahan nafas sampai 3 menit 5 menit mati gitu aja, nggak mau wafat ya. Tapi kalau nahan puasa, nggak dahar atau nggak minum itu mungkin bahkan 12 jam mampu. Kalau gitu saya tanya Pak Abdullah, Gimana? itu akibat ulah manusia kan, ngebor miring salah, ngebor miring salah. Iyalah, jadi dampak Akhirnya tapi kan saya lihat gunungnya kan sudah pindah. sebab tinju ya. Sekarang sudah setinggi itu kan pas. Sekarang sudah setinggi itu, dulu nggak setinggi itu. Ya Itu- juga belum tinggi amat sih, cuma kan sudah kalau sama rumah ini, oh itu sudah di atas rumah mas. Jauh. Yang tenggelam kan sudah banyak rumah di situ. Nah makanya. 3 kecamatan mas, iya 3 kecamatan. Ya, dan itu kan naik terus. Iya. Sampai sekarang truknya masih jalan terus buat ngurukin itu. Bahkan sudah pindah. Berarti sudah ada pindah gunung sedikit paling nggak. Iya, ya karena itu kan Dan belum bisa berhenti kan sampai sekarang. belum, masih ngebul terus itu. Kemarin saya makanya kan cerita sama Mas Kaji itu, bahwa kebetulan saya pengen lihat, bagus ya, itu makanya ngeri. Itu jadi panjangnya ke utaranya aja itu hampir 3 kilo lebih. Ya, kalau yang saya lihat drone terakhir itu sudah radiusnya sudah di atas 5 km utara. Oh kalau putaran lebih. Karena drone itu kapasitasnya sampai 10 kilo toh, begitu 7 kilo dia balik lagi habis baterai itu. Iya karena baterainya kemarin kan pokoknya baterainya itu maksimal hanya berapa ya, 5 jam atau berapa. Tapi dia juga tidak berani di zoom aja karena terlalu dekat juga tidak berani. Tapi memang saya kemarin lihat dampaknya kayak gitu. Itulah contoh lah. Artinya contoh yang sudah nampak. Sekarang di Ngawi itu juga banyak orang ngebor mencari yang T2 itu. Jadi T2 yang untuk mencari sumber mata air bawah tanah, tapi yang untuk sawah, untuk pengairan Oh sawah. iya. Itu kan besarnya mesti 4 dim gitu. Oh, Dan nanti keluarnya 80 2 dim juta atau 3 ngebor. dim gitu. Banyak lah dulu sampai ratusan juta. Jadi makanya kadangkala saya orang itu kalau gimana ya, padahal itu kan das Bengawan Solo. Dia ngambil dari Bengawan Solo, ditarik dengan diesel ke sawah kan bisa sebetulnya. Cuma karena ndak terima nih menungso, ngebur aja ning bumi. Sehingga sumur rumah saya itu sudah sampai ndak keluar. Akhirnya semua pakai hebel itu, pakai sibel. Jadi rata-rata itu kedalaman 40 sampai 100. Air itu ditarik bawah. Ditarik naik ke atas. ke sawah. Kok ya ora dicelupnya Bengawan ngono tok lah. Kuhiran Nggak tuh orang cukup. sampai gimana? Enggak cukup gimana? Air Bengawan ya pipanya kepanjangan, kebutaan. Kan harus izin. Lah 100 meter ke dalam tanah sama ke Bengawan, ya enak ke Bengawan enggak sampai 100 meter. Logikanya kan gitu. Tapi ngapain orang enggak mau gitu loh. Karena apa? Yang dibor ya lokasi tanahnya sendiri. Kalau Bengawan kan berjarak, tapi jaraknya juga tidak ada 1 Kan kilo. lewat tanah-tanah orang yang dilewatin kan nggak mau. Loh, kalau nanti dilewati, kan di situ sudah ada wangan istilahnya. Iya sebenarnya sudah ada ini. Iya lah, untuk jalur irigasinya kan ada. Sebetulnya kan orang ya, karena ya gimana ya? Sebetulnya semua karena egonya seseorang. Makanya ego itu jangan sampai dimunculkan. Karena ego itu Bilqis. Bilqis itu kalau dimunculkan medeni. Makanya harus dikendalikan oleh super ego si Sulaiman itu. Makanya si Sulaimannya sendiri itu ya Sulaiman karena super egonya di Sulaiman, egonya si Bilqis itu. Makanya Bilqis itu nek wis tunduk mbek Sulaiman enak. Ning nek Sulaiman gak innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ndak bisa. Kemenangan Sulaiman apa? Innahunya itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itulah menangnya Sulaiman. Coba Sulaiman mengendalikan Sulaiman enggak bisa. Saya yakin. Karena di situ Sulaiman melibatkan kekuasaan itu. Nah, sing dilibatnya kekuasaan Gusti Allah arepnya apa? Itu sesungguhnya. Makanya ya sak selamat-selamatnya jenengan yang kene selama saya belum ngaji Quran menelah. Ayo ngaji liyane Quran, ayo taruhan be aku sampai pirang turunanmu harus selamat. Itu secara logika.
Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu nanti setelah wafat. Hanya Al-Quran sudah. Karena Al-Quran sejak awal begitu. Si Ahmad mempunyai jabatan Muhammad itu aja karena menerima 37 114 surat 6.666 ayat. Itu pun beliau menerimanya setelah 40 tahun. Sebelum itu ya koplak kaplek tetap Ahmad nek nyeluk wong kok. Itu. Dan itu yang mengangkat Allah sendiri, tidak siapa-siapa. Makanya Muhammad iku kudu jeneng wong, iku jabatan si Ahmad. Ndak boleh dipakai nama orang. Itu loh nek kowe ngerti. Nek ngaji Quran tenan rawani malah. Itu. Karena yang masuk ke dalam dirimu hanya nurnya. Nur kan berarti petunjuk. Nah gimana selama ini wong wis ngawur kewaninen jabatannya sapa padahal Muhammad jelas-jelas ditulis gandeng karo jeneng Allah. Kok wong wani madani ngono tok. Saya itu kadang berpikir terlalu pemberani orang-orang. Hebat Superman. Kalau sudah ngaji Quran kan mestinya malah tidak berani itu. Ya kan, Karena dia tahu posisinya. kan dia nggak ngaji Quran, makanya berani. Makanya gini loh pemirsa. Jenengan ini munggono numpak Alphard duwe sopir. Dan jenengan jak nang jero. Nek aku rawani sing nyupir. Gak apa-apa mate direne. Terus ndalah jenengan dare sop karo tempe. Mosok aku wani arep juga empal. Padahal aku sopire. Lah iki ora menungso. Jabatan Muhammad dijenakne nggih jenenge anake. Ayo hebat to itu. Gimana itu? Makanya hebat. Karena kan nggak tahu. Makanya kan kita goblok itu nek ngaji Quran. Itu makanya saya kadang itu ketawa aja. Tapi saya dulu sebelum ngaji Quran ini enggak tahu, Mas. Tak anggap makanya aku jenakne anak ya ampuh-ampuh. Hadafi Syarafan Almanar. Isyatul Najmi Almanarah. Medeni kabeh. Setelah ngaji Quran, bu, lagi ngamplung ngirai dewe. Sok. Itulah pemirsa, makanya benar pemirsa. Hati-hati jenengan, karena Muhammad itu bentuk jabatan. Setelah si Ahmad berusia 40 tahun, beliau diajar langsung oleh Rohul Kudus atau Mas Jibril yang menjelma menjadi manusia azam, mengajarkan Al-Quranul Karim, firmannya Allah, Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim kepada si Ahmad. Si Ahmad dikon maca bingung. Lah sing tak waca apa to Mas Jibril, jenengan kirene ra nggawa makalah, ya ora nggawa rangsuman, ra nggawa buku, ya ora nggawa spanduk gede. Jenengan iki ngengken maos sing diwaos napa yang mau saya baca apa. Terus karena saking sabare si Jabar wis telo waca meneh. Bingung si Ahmad itu, apa sih tak waca? Terus sik to, Mak. Kamu tuh ada sesuatu yang bisa kamu baca di dalam dirimu. Lah nggih napa? Ya pikirin dhewe. Meneng tengklang tengkar ditunggoni karo Al-Jabari. Akhirnya oh, ternyata pikiranku ku wonten gerakan. Lah iya. Itu sumber petunjukmu. Karo Jibril digenah-genahke. Itulah ada Iqra itu. Bi ismi rabbika. Neng gua Hira dadi neng bismillahirrahmanirrahim, neng alhamdulillahirabbil hirae mesti neng rob. Selama ini kamu ngaji gimana itu? Apakah saya mengada-ada? Tidak. Alangkah bodohnya saya kalau saya mengada-ada. Itulah makanya Al-Quran dijelaskan menggunakan bahasa lisanun Arabiyyun. Sekalipun si Ahmad lahirnya di Jazirah Arab menggunakan bahasa Arab. Tumon te mungguh manusia asing itu ngajarne neng si Ahmad menggunakan bahasa manusianya asing itu paham si Ahmad?
Gak sah si Ahmad jenengane sing pinter, wong ya wis sekolah. Diulang bahasa Jerman nang kira-kira plonga-plongo apa montak mantuk ngerti. Ya sama dengan orang ngomong sama orang ODGJ. Iki lah awake dhewe iki main logika aja lah. Sebetulnya di situ si Azam, Mas Jibril, mbek si Ahmad ki ya jagongan ngene iki membahas tentang dirinya itu sendiri, antara pikirannya beda Kobilqis itu kamu visualisasikan. Makanya kemarin saya akan ngomong, kebenaran akan hidup dengan ilmu visualmu. Menjadi bayan berarti setelah bayan akan menjadi bayina. Kamu membuktikan dengan tangan dan langkah kakimu. Makanya di sini ada apa? Ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Selama ini Ka'bah mbok terjemahane apa? Kiblat mbok terjemahke apa? Ternyata Ka'bahmu enek ning sikilmu kiwa tengen. Jumlahe 4. Kamu mestinya menguasai mata angin, 4 arah mata angin, sehingga dari situlah nanti muncul ilmu perhitungan, enek detik, enek menit, enek jam. Itu dari situ munculnya, sehingga kamu melangkah, ada gerakan. Makanya sholati, sesungguhnya sholat mbek sholawat iki podo. Itu sholat diritus gerakan, sholawatnya di pengucapannya, afalnya saat jenengan melakukan, itulah menjadi sholat wajib, fardu istilahnya. Bagi yang mampu melakukan, bagi yang tidak ada masalah. Terus piye? Tapi ini ya itulah. Nanti lama-lama kalau memang kamu betul-betul mau ngaji ini, bisa memposisikan diri. Bagaimana kamu bersikap, mengambil langkah. Karena memang ini butuh penalaran. Ini butuh gimana? Saya kadang itu bingung sih. Ini mau saya ketengahkan seperti apa yang selama ini saya terima dulu. Orang ini nanti semakin bocah ini pasti gitu. Padahal sesungguhnya Allah itu tidak memberatkan dirimu ditaruh di sini. Seneng-seneng nyatane nek duwe bojo arep mbok kawani model piye monggo. Nek duwe rezeki seneng-seneng arep dahar model piye gak dibatasi. Poso hanya untuk waktu yang berbilang. Selainnya itu dispensasi. Nek jenengan gerah, jenengan yang perjalanan gak opo-opo memang ora takon poso. Tapi nek wis bahas poso, jenengan agek pirsa. Dikei dispensasi 2 dina ping 4 lak wis 8 dispensasi. Nek 26 dina mbok longi 8 wis gur karek pira. Kurang penak piye? Bagi ibu-ibu yang mengalami masa menstruasi, ya punya dispensasi 8 hari. Kurang bijaksana nih piye Gusti Allah iku nyawang kemaskulinan dan femininan. Makanya dikei perintah diwajibkan di hari berbilangnya itu. Karena menyadari pasanganmu kok wong wedok ngetokne darah head. Makanya nek ukuran tahun itu bulannya hanya dihitung dari yang 7 hari atau 1 pekan itu, maka jadinya 1 tahun mestinya 14 bulan. Tapi mengapa menjadi 12? Karena delok wedok ilmu mas. Hari berbilang itu hanya ada 5. Tapi total hari ada tuh tambah 0 5 rebek itu. Piro mas? Jadi tahun mas ini. Era ngaji Quran ngerti kondi jenengan ayo. Kurang luar biasa nih piye Gusti Allah memposisikan seorang wanita dan laki-laki. Sama enggak akhirnya dengan hukum berpuasanya?
hatiku rasanya tok tok. Karena Quran mas ini mas, bahasa kewahyuan, bahasa langit dirubah menjadi bahasa bumi. Makanya wong nek selalu neng bumi krungu bahasa langit kaget keduren bahasane, pasti ngono bahasane. Karena makhluk sing melata ning bumi jenengane mlaku, tapi padha ning bumi jejak. Nek kena bahasa kewahyuan langit mesti ngomong ketinggian bahasa. Tinggi yang bagaimana? Ya, karena melihatnya dari lubang sumur ke atas. Itulah pemirsa. Sampai ke atasnya aja udah, waduh tinggi banget. Tapi kalau sudah duduk di atas sumur, ke bawah lihat, ke atas lihat. Makanya gini pemirsa, hati-hati. Karena masih sangat beruntung kita itu dikasih betul sama Allah. Toh seandainya kita kemarin-kemarin tidak ngaji kayak gini, lah ndak plonga-plongone terus lah mbok arep didongakne wong 8 miliar husnul khotimah matine dina Jumat neng Arab wayah haji apa wayah salat terus nyemplung surga. Surgamu arep masane. Oh Gusti Allah ora ngono tatanan. Ayo coba kalau saya udah ngomong gini gimana? Surga yang kamu maksudkan surga siapa? Bisa masuk surganya karena itu? Tidak. Surga tidak seperti itu persyaratannya. Lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi sebetulnya. Juga tidak berat sebetulnya. Tapi ngilangi gobloknya pikiran piye? Kan abot. Makan bayam yang banyak. Spinat. Nah itu mas, makanya waduh sudah. Jadi Keren kalau ibaratnya itu orang kalau mau minum air kelapa itu dia banyak cara. Silahkan mau dipenek, mau Ya. pakai sembarang lah, pokoknya gimana caranya intinya minum air kelapa. Ya. Lah gitu aja, minum air kelapa Ya, mengering. boleh. Ada yang manjat, ada yang Ya. macam-macam. Tetap yang paling mudah adalah udah ada di depan tinggal minum. Ya, ngono kadang nek katutan sunggukan ngemetret. Itu. Maka itulah pemirsa, makanya saya kadang-kala itu asik. Saya seneng banget. Karena sampai detik ini masih bisa podcast ini. Ya sudahlah, seandainya toh gimana, segini aja lah. Yang kita ketengahkan ada Al-Maidah, jangan langit. Prasmanan gitu. Silakan kamu ambil yang mana. Kalau ternyata kamu kesini hanya sakit gigi, astagfirullahaladzim, waduh ya sudah, vibrasimu di situ. Kalau kamu bisa meraup seluruh hidangan langit itu, ya sudah kamu tidak merasa ketinggian bahasa itu. Karena memang kamu makhluk langit kembali ke langit, beres sudah. Tuh, tinggal jenengan pengen piye. Gusti Allah itu gak iso dicacah. Saya sering kali ngomong. Bahkan jenenge si Ahmad itu wong jabatan. Kok digawe nggih wong itu kan ya lucu. Sekalipun memang si Ahmad manusia. Tapi manusia gak main-main gitu loh. Era ngaji Quran ngawur wong iki. Wis ngene tak anggap ngawur wis ngene. Segala langkah adek mbok jenderal dia gimana pinternya. Tapi pasti ngawur kalau enggak pakai Quran. Hidupnya karena enggak akan terdidik. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kalau mau tahu hidangan langit, sekali-sekali ke warung Padang, tapi jangan berdiri pesan. Hidangkan semua. Nah, Sederhana, ke pagi sore atau ke Bunda Sati atau ke Raya atau kemana lah yang dihidangkan. Nasinya satu boleh nambah, tapi ikannya ada 30 macam. Nah, itu hidangan yang kelihatan mata. Tapi hidangan langit beda. Hidangan langit itu matanya terpuaskan, telinganya terpuaskan, mulutnya terpuaskan, mukoda siltuanya terpuaskan, Bilqisnya datang, Sulaimannya masuk. Tapi bos sudah ngomong, kita tidak punya tongkat Nabi Musa katanya. Jadi tidak bisa menyelesaikan segala musibah dalam waktu yang
cepat alias simsalabim, butuh waktu dan proses. Seperti juga prosesnya waktu ngambilnya butuh waktu. Gitu. Jadi mengembalikan pun juga butuh waktu. Dan mengembalikan itu, memperbaiki itu lebih lama dibanding menikmatinya. Iyalah, otomatis. Otomatis. Jadi memang mensucikan itu tetap seperti apapun, karena gini, nyuci baju sak cepet-cepete, karo nek menggawe kan ya cepet. Nah, nek gawe to. caranya Wes gitu. jangan pakai nyuci, siapin aja, tinggal ambil buang gitu, gak usah mikir nyuci. Karena kita hidup di surga aja, jangan di yang soro-soro gitu ya. Jadi saya juga sedang berpikir tadi waktu ngomong, ngapain pakai nyuci, beli aja kancut tisu itu tiap hari buang, jadi nggak perlu mesin cuci di rumah itu gitu. Karena ongkos mesin cuci, anggap aja gini, kita beli mesin cuci harga 15 juta. Nah, belikan aja kancut 15 juta sampai mati loh ganteng. Gak usah nyuci kancut. Kan nggak perlu capek loh. Sama contoh sekarang, dulu zaman saya yang namanya nyuci popok itu aduh kelamaan. Sekarang Pempos buang, kali pakai 2.000, 3.000 buang. Tapi apa dampaknya? Bapaknya budak. Bapaknya antara jumlah umur karo wajahe akeh wajahe. Ya sudah. Saya tadi tuh kaget ya. Saya kan dari rumah teman saya. Kebetulan teman saya ini usianya masih di bawah saya. Kok jenggotnya wis putih kabeh. Saya bilang, "Enggak aja putihnya masih 2-3 biji aja." Umurmu piro lo bilang. Sana kok jenggotmu putih kabeh. Ubarmu udah banyak. Cicilanmu akeh ya. Guyu deh. Kan saya sudah lewat masa itu. Makanya kalau ngaji Al-Quran itu keren sebetulnya pemirsa. Kalau benar-benar sudah mulai mengalami kuncup lah dalam diri itu, udah kuncup itu ya mas. Oh iya, halo Prabu Jolo membunyi ini. Tapi saya ini berarti ini istrinya yang WA tadi. Dan nggak mungkin kalau dia hanya bisa WA. Alhamdulillah katanya. Loh, kok ini bisa jawab? Padahal kan saya tahu dia sakit. Ayo kapan-kapan ditengok dulu, siapa tahu sembuh beneran atau tambah parah. Jadi kalau sana nanti biar disembuhin sama Prabu Jolo. Temanku yang aku bilang. Tadi WA. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini udah tumben dalam membangunnya kemarin sakit terakhir. Kalau di Filipina nanti kalau ada waktu mampir. Oke. Kasihan. Oke pemirsa, coba dicek jamnya, enggak kamu cek 10 menit lagi. 10 menit. Oke, jadi kita Di teruskan. konklusi aja dulu. Yang malam ini. Oh gitu. Karena ini sudah ujung barat, ujung timur, utara, selatan. Terus kembalikan ke titik Majapahitnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngaji Al-Quran pemirsa, seperti apapun pasti nanti akan berdampak ke jiwa. Akhirnya kamu akan menemukan ya sendak ketang seayat rong ayat ada yang masuk ke dalam dirimu. Karena dirimu itu ayat gitu. Dirimu itu Al-Quran sebetulnya, tapi yang tidak tertulis gitu. Yang tertulis di mushaf itu. Kalau dirimu sesungguhnya ya 30 juz itu ya dirimu itu, 114 surat itu ya dirimu itu, 6.666 ayat itu ya dirimu itu sebetulnya. Cuma jenengan handbook untuk membaca, memecahkan itu ya harus dari Al-Quran itu mas. Karena kalau dari sumber lain tidak bisa mas, sudah lah. Saampu-ampuy wong sak pinter-pinternya sudah suruh menghadapi, artinya gini, suruh mengetengahkan dengan sistem bagaimana dia bisa menyalakan esnut, ketidaktahuan esnutnya itu gitu ya. Kalau dia tidak dari Al-Quran sudah gitu ya, nggak usah gimana-gimana, kan takutnya nanti orang-orang punya pandangan orang itu kok sampai seperti itu, saya dikira gimana-gimana. Saya enggak, sudah saya pengen taruhan itu pemirsa. Makanya sampai saat ini rata-rata apa yang diketengahkan dengan sistem pendongeng, diketengahkan dengan sistem cerita, ditengahkan dengan berbagai macam banyak kembangan istilahnya ya,
banyak apa istilahnya, cabang. nah banyak macam-macam itu kan akhir dampaknya gimana? Itu aja. Ini terus Iya, akhirnya dampaknya kan justru tidak membuat peradaban yang baik. Tapi pada ritualnya baik semua. Secara ritus saya ngomong, baik semua. Nek dinilai loh, cara absennya loh mas, ngerti maksud saya ngomong keabsenan secara ritualnya mas, paling jago orang Indonesia mas. Sekarang saya cuma mau tanya nih Prabu Jolo. Bagaimana dampak medsos 10 tahun lagi untuk generasi yang sekarang? Ya, nggak usah 10 tahun mas. Wong saya aja juga kemakan kok. Termasuk sekarang saya beli-beli kan nggak mau ke toko offline, ke online. Itu salah satu dampak loh. Saya kemakan. Itu luar biasa memang mas. Dampak sesuatu yang gimana ya? Ya medsos itu dampaknya luar biasa. Saya dulu kan sering ke mall-mall. Sekarang gini aja lah, jalan Peksani ya. Berapa matahari yang sudah gulung tikar? Giant itu gulung tikar semua. Carrefour itu gulung tikar semua mas. Dan dibuka dengan kemasan baru. Yang ramai apanya mas? Ayo. Food court orang sekedar makan ke Sapiden. Sama tempat permainan dan bersendagurnya yang ramai. Lihatan itu coba. Kalau itu nggak usah ke mall. Warkop angkringan yang dimana juga ini. Ya. Ngapain coba di warkop? Ya main game mas. Rata-rata Ada main game apa? gabut golek hiburan. Ya, Tapi nyatanya golek hiburan ora jagongan cangkruk tapi ngedep sosmed. ya. Ya itu. Dan itu dampaknya adalah 80%. Indonesia ini kan baru meleknya 40%. Berarti nanti ke 60% targetnya. Berarti generasi 60% itu hancur. Dan akibatnya hancur adalah kemarin kan sudah dites tuh di Kalimantan Barat, kan tidak siap. Antara loyo, sembarang kali loyo. Karena apa? Berusaha sebanyak mungkin nonton medsos yang sampah, bahasa sampai. Ya karena rata-rata memang seperti itu saya lihat. Makanya kalau diajak berpikir sedikit aja, memikirkan tentang dirinya, wong wis gak sempat mas. Dan Wong golek duit. dan 80% apapun bentuknya itu mesti 3 huruf. Apa? SEX. Apa itu? Ya SEX gitu. Tidak paham ya. Ya udah SEX itu yang dibaca. Itu semua. Jadi mulai anak kecil sampai orang paling tua itu dikasih 3 huruf aja dimakan kan. Mau itu game, mau itu apa, isinya itu tok. Sesuatu yang pornografi. Coba lihat Mobile Legend itu gambarnya apanya, walaupun itu gambar tapi seperti itu gambarnya. Dan Indonesia ini ternyata kan pengguna Terbesar. Ya itulah mas, artinya dampaknya memang gini. Diajak mikir sedikit tentang dirinya, metani apa ya, itu orang sudah tidak sakit. Dan benar nanti kebakoannya hilang karena wadahnya akan hilang, namanya tetap tapi tempatnya nggak ada, ibaratnya pendidikannya tetap ada tapi yang sekolah sudah nggak ada. Iya, tempat saya sudah Ya, SD-nya hilang 1. ya. Karena nanti pada akhirnya ini kita ngomong ya, kita ngomong yang diakui pemerintah aja. SD berapa tahun? 6. SMP, 3, SMA, 3, S1, 4. nah, berapa jumlahnya tuh? Ya 6, 12 sama 4, 16. 16 tahun. Iya. Itu kalau dimampatkan dibagi 3, Ya, berarti 5,5 lah. udah selesai itu pelajaran semua. Berarti nanti S1 itu umur 12 tahun. S1. Iya, lulus S1 itu lulus S1 itu nanti 6
kan tadi 16 tahun ya? 16 tahun ya? 16 tahun kalau dibagi 3 16 tahun dibagi anggap aja 8. Iya. Jadi 8 tahun nanti sudah selesai kalau pendidikan Ya, kelas 1 di kelebihan dong. makanya kelebihan. Ya, anggap aja 7 tahun tuh. Jadi kalau 6 tahun umur 11 tahun, 12 tahun tuh udah S1. Dan sekarang sudah banyak yang umur 12 tahun tuh udah jadi udah ngajar. Walaupun jumlahnya masih hitungan. Tapi kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan sampai S1 itu matematikanya dipercepat, semua dipercepat. Akselerasi. Ya, tapi nanti semua tetap berdampak maksudnya. Otomatis. Karena makanya uang semakin kesini usianya semakin pendek. Iya. Karena apa yang dia makan pun tidak seperti dulu kita. Iya. Prosesnya atau apanya. Ya memang ya suwi-suwi kok dibalik ngono lho Mas. Iya, sodom Peradaban lagi. ya. Pasti. Makanya selama masih ada bumi dan langit ya surga ya itu. Abadinya sebatas kholidi. Kalau kita ngomong bumi langit ini kholidi, tapi kalau ngomong kita abadi. Kalau ngomong makhluk itu yang abadi. Karena keabadian. Makanya kita berpulang ke alam keabadian untuk kelangsungan. Jadi kalau ngomong makhluk abadi. Jadi kalau ngomong dunianya, dunia surga itu wadahnya, kholidi. Nek Gusti Allah tak kok. Artinya kholidi itu tetap. Kholidi itu seberapa Allah membutuhkan drama itu. Oh. Tapi pelakonnya bisa ganti 1000 kali, tapi wadahnya drama tetap. Itu kok dunia ini. Teaternya wadahnya itu. Teaternya tetap, tapi pemainnya ganti-ganti. Pemainnya bisa ganti 1 juta keturunan. Judulnya juga ya yang menempati pemainnya itu namanya abadi. Abadi seusia limitasi dia. Tapi nanti surga nerakanya itu ya seperti bumi itu. Jadi kholidinya di situ. Tapi dunia kependidikan selama masih ada makhluk hidup, bakok seperti Allah itu sendiri. Karena memang meliputi. Kan gitu. Jadi nanti kita akhirnya cerdas, Mas. Nek gak ngaji Quran gak ngerti, Mas. Wong ngomong abadi, ngomong kholidi, ngomong bakok, piye? Dia nyetat kondi. Di podcast coba jenengan cek lah. Kholidi itu tempatnya. Kholidi itu surga neraka bumi langit Ya, itu kholidi ya. Tapi kalau bako itu Allahnya sendiri zat kembali ke sang Khalik yang menciptakan bumi langit ini tadi semua. Iyalah. Kalau abadi itu makhluk yang diciptakan. Letak meletiknya itu. Iyalah. Jadi nek gak ngaji Quran gak iso, Mas. Wis ta langsung jenengan saiki podcast deloken kok sapa ae. Dhek gawe judul apa ae silahkan. Tapi selama ra ngaji Quran gak iso dek nemokno itu. Bedanya antara abadi, kholidi karena antara penciptaan, wadahnya penciptaan, sang pencipta sendiri. Iki kan ngomong telung unsur tuh, Mas. Allah itu menciptakan dirimu sebagai individu dan makhluk hidup. Ini kan diadain yang alam semesta, Mas. Lah alam semesta kan punya usia sebetulnya. Usianya tapi kholidi ora abadi. Lah sing menciptakan makhluk alam semesta itu zat itu laha itu. Bakok. Nah, ra ngaji Quran entuk kondi rumus iku. MC Nah. Ngono ya Mas. Contohnya sidik iki ya. Nanti banyak hal itu sebenarnya kalau pengen bahas lebih dalam. Karena itu nanti bisa dibahas lebih dalam. Sholatin nyaplo jumlah rakaat ngono, maknanya tergantung bagaimana gerakannya kok seperti itu, mengapa 17 rakaat, mengapa dilakukan setiap 5 kali, ada duhur, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Ini nanti dibuat tuntas di Al-Quran itu, Mas, sehingga per waktu itu sampai dipetani, nyapa kok jenenge asar, nyapa kok duhur, nyapa kok subuh, nyapa kok maghrib, nyapa kok isya, itu sampai dipetani loh, Mas. Jumlahnya sing iki kok ngene, dasare apa piye, itu semua ada. Lah wong ngomong gak enek, jirine enek didukung dari fikih, hukum apanya semua, kan lucu. Setiap kata
punya arti dan punya makna sendiri-sendiri. Betul. Kalau kita punya pocket 1000 kata, maka kita punya 1000 macam Iya. arti dan makna. Iya, lah Al-Quran itu melebihi itu. 6.666. Sebetulnya cukup 6 aja mas. 6 ini berarti semua sisi itu tepung, ketemu dia. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ketemu semua. Meliputi. Iyalah. Sebetulnya 6 itu aja kuncinya. Cuma Gusti Allah dijejer papatinya kok. Seperti 4 arah mata angin, seperti mata kakimu jumlahnya kanan kiri kan Pak. Seperti apa unsur yang ada di dalam dirimu secara pokok, apa? Udara, api, tanah, air. Lah iya toh. Masa Gusti Allah arep bujuki kuwi kabeh, Mas? Lah ngaji Quran piye nerangne iki? Gak kualik-walik ya? Apa meneh ditambahi karepe wonge. Remuk, Mas. Jadi setelah penciptaan 6 masa beristirahat istawa. Nah, beristirahat itu namanya istawa, makanya istirahat, Mas. Istawai maksudnya istirahat. Hadi muqaddasil kuwa istirahat di istawa. Istawa itu istirahat. Iya. Jadi beristawa berarti beristirahat gitu loh. Bukan tempat. Tempatnya berarti di Roksun, di Arsi gitu loh. Tempatnya namanya Arsi menjadi Roksun. Itu beristirahat. Iya. Perbuatannya istirahat. Nah, perbuatannya istirahat karena memang sudah menyelesaikan seluruh kejadianmu itu. 6 masa. Yang hari ketujuhnya menjadi 1 pekan itu beristirahat. Itulah jangan namanya 6 masa. Makanya Al-Maidah neng piro? 6. Al-Maidah 6 apa sing Al-An'am 6, nek Al-Maidah neng 5. Apa balik? Darahku, tubuhku, sep. Ini baik kalau lagi. Ya wis sakar, wis sakar. Itu Mas, makanya nek ngaji Qur'annya sini keren Mas. Indah. Makanya cuma ya orangnya kadang gimana ya pokoknya selama saya belum ngaji Quran ini bejo lah Mas udah ngene sedene-dene keluwihan rezeki duwe omah duwe bojo duwe anak kabeh kok temoto ya sak bojo-bojone itu kan hanya apa sampingan Mas. Tapi aslinya sampai yang pertama ning kene ya kudu ngaji. Makanya ngaji karo sholat itu standarisasinya sama Mas. Kemarin kan sudah saya ketengahkan Al-Quran suratnya. Ternyata ngaji sama sholat sama, tidak ada bedanya. Oke pemirsa, channel Nur petunjuk kecerdasan. Ya tutup ya. Ini bukan ngomong di warung kopi, tapi ngomongnya pakai kopi, pakai rokok seperti di warung kopi. Tapi yang dibahas naik, tapi masuk ke dalam. Apa namanya? Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Naik, tapi masuk ke dalam. Ya, ke dalamnya sebenarnya ke dalam jiwamu. Itu naiknya ya roksunmu itu mlebu meneh ning dodomu, roksun mlebu ning dodomu ngono terus. Akhirnya terbentuk siklus Dan itu dari nafs yang dikendalikan oleh, lihat video-video sebelumnya. Saya juga kadang-kadang masih nyambungkan tuh butuh disulam dulu. Itu pemirsa, membuat ditutup. Oke, terima kasih pemirsa, ngapunten saya secara pribadi dan atas nama manajemen mohon berkenan panjenengan menerima dengan lapang dada dan mohon berkenan untuk mafhum dan memaafkan apabila tutur kata kami atau mungkin sikap kami bukan saya bermaksud itu, tapi sesungguhnya itulah bentuk keanekaragaman yang membuat indah sebuah hidup. Itu pemirsa apa yang kita bahas bersama pembelajaran ini menjadikan sebuah, tidak mudah-mudahan ya,
menjadikan sebuah berkelimpahan pada kita semua, yang pada akhirnya selamat awal wa akhirnya, dan pada akhirnya menjadikan kita semua diliputi oleh cahaya ilahi itu sendiri. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ala qaulan sakila. Summa salam, salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.